Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Na'udzubillah, sudah rajin ibadah sholat, tapi tetap tidak dicatat oleh malaikat. Ternyata ini penyebabnya. Bondowosonetwork.com. Diwajibkannya ibadah sholat kepada kaum muslimin mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun diberi kemudahan dengan melakukan sholat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka akan banyak mendapat pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin, tentu dengan harapan akan mendapatkan keberkahan, pahala dari amalan yang baik, malah sebaliknya yang didapat. Ternyata ada ibadah yang sering dilakukan tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja, jika niat yang baik langsung dicatat amalnya. Namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin sholat tapi amalnya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu yang di kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Dikutip Bondowosonetwork.com dari akun YouTube Catatan Ilahi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan. Antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidakkah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya, sholatku, ibadahku hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru kalian. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Dan juga inilah dahsyatnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Allah berikan ganjaran ini bagi yang selalu mengerjakan. Berikut ini penjelasannya. Terkait keutamaan melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah ini merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu bagi yang rutin mengerjakannya. Dilansir Bondowosonetwork.com dari channel YouTube Al-Bagja TV, Buya Yahya menjelaskan terkait keutamaan jika mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Untuk diketahui bahwa ada 5 waktu sholat,
yang merupakan perkara wajib yang harus dilaksanakan setiap muslim. Tingginya kedudukan sholat. Bagi seorang muslim diibaratkan bahwa sholat wajib sebagai tiang agama Islam. Sholat dalam bahasa Arab artinya doa, atau yang melakukan kegiatan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat yang wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun selain itu, ada pula sholat-sholat lain yang bisa dikerjakan, seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah adalah ibadah sunnah, dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Adapun pembagian sholat ini, yakni 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh, tidak ada sunnah ba'diyah. Lalu 2 rakaat sebelum sholat duhur, atau 2 atau 4 rakaat sesudah sholat duhur, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, atau sesudah sholat asar, tidak ada sunat ba'diyah. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Lalu ada pula keutamaan dari sholat qobliyah dan ba'diyah menurut Buya Yahya. Bagi yang rutin melaksanakannya, Allah akan membangunkan rumah di surga. Sesuai hadis dari Rasulullah, bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat sehari semalam, selain sholat fardu, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga bagi siapa saja yang rutin sholat tersebut. Sehingga amalan ini sering dianggap remeh, padahal sholat sunnah ini memiliki keutamaan yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam bishawab.